Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la khawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hamsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma shayyiban nafi'an. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak dan juga adik-adik semua yang semoga semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bertepatan dengan turunnya hujan, di mana di antara salah satu doa selain doa yang saya baca tadi, Allahumma shayyiban nafi'an, ada juga sebuah doa dari Kanjeng Nabi ketika hujan turun adalah rahmatun. Sangat padat dan singkat bahwa saat ini sejatinya sedang turun rahmat. Apalagi di dalam sebuah majelis taklim, Kanjeng Nabi juga memberikan kabar kepada kita di dalam majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, ada amar ma'ruf nahi munkar. Di situ juga diturunkan rahmat Allah. Maka berbahagialah kita hingga saat ini kita sedang mendapat turunan rahmat, kita sedang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oleh karena itu hadirin sekalian, nikmat yang sedemikian rupa tadi wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Nikmat-nikmat itu tidak setiap orang mendapatkannya. Nikmat-nikmat waktu, kemudian kita menggunakan waktu tersebut untuk hal yang baik, digunakan dalam ketaatan. Nikmat-nikmat sehat, kemudian kesehatan tersebut digunakan pula dalam hal kebaikan. Nikmat-nikmat harta dan nikmat-nikmat seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita untuk menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sejatinya nikmat tersebut. Nikmat yang barokah dengan bertambahnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa pula saya senantiasa mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah yang hadir di sini di parkiran dakwah Masjid Madyo Mangunkarso untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah bagaimana keimanan seseorang itu karakternya fluktuatif, bisa bertambah dan bisa berkurang. Adalah sesuatu yang sangat menyedihkan ketika kita berada di dalam kondisi turun,
sehingga tidak mampu bangun lagi dari keterpurukan keimanan yang turun, sehingga kita seolah-olah menjadi mantan orang soleh, bisa hanya mengenang dulu pernah melakukan ngaji bareng, dulu pernah melakukan saum sunnah yang senantiasa rutin dilakukan, atau kita sering pergi ke masjid di shaf awal, dan itu hanya sebuah kenangan. Gara-gara kita berada di titik penurunan keimanan yang sangat tajam, namun kita tidak mampu mengangkatnya kembali karena kita malas untuk berbuat ketaatan. Maka dari itu saya senantiasa mengingatkan kepada jenengan semua yang teruntuk pada diri pribadi saya sendiri pula, yakni mari kita bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Alhamdulillah kita sudah di sepertiga bulan Ramadan ini, di bagian sepertiga yang akhir. Ketika kita melewati 2/3 bulan Ramadan ini, mungkin ada kekhawatiran. Apakah hari-hari yang kita lewati selama ini, amalan-amalan ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Ada kekhawatiran di situ. Bagaimana kualitas puasa kita, kita tahu. Bagaimana kualitas sholat kita, kita yang lebih tahu. Bagaimana kualitas amal soleh kita sejak awal Ramadan hingga saat ini, kualitasnya kitalah yang tahu. Bagaimana Ramadan kita, ya mungkin, ya semoga kita hanya bisa berdoa agar diterima. Karena kita tahu kadang mungkin kita mampu menahan lapar, tetapi hal-hal yang lain kita masih belum mampu bisa menahan 100%. Lisan kita, telinga kita, mata kita, dan juga perkara-perkara yang lain yang kadang bisa mencoreng nilai Ramadan kita. Sehingga betapa dikatakan di dalam sebuah hadis, ya, berapa banyak orang yang melaksanakan siam, akan tetapi ternyata yang didapati dari siamnya tersebut hanyalah ju'ul atas, hanya lapar dan dahaga saja. Karena dia hanya mampu menahan dari tidak makan, hanya mampu menahan untuk tidak minum, namun ternyata untuk riba, untuk ngomong-ngomong yang tidak baik itu masih dilakukan. Matanya belum berpuasa, lisannya belum berpuasa, tangannya belum berpuasa. Di sini kita ada kekhawatiran, apakah selama ini 2/3 dari Ramadan yang telah kita lewati ibadah kita diterima. Walaupun bagaimanapun kita harus ada rojak di dalam hati kita, ada harapan, ya. Karena sebelumnya kita sudah pernah berdoa kepada Allah di sebelum bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, ya Allah, berkahi bulan Sya'ban, sampaikanlah umurku hingga bulan Ramadan. Ini minimal di antara doa-doa kita yang terjawab. Kita masih hidup hingga saat ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup. Dan ketika Imam Al-Ghazali ditanya, kenapa hari ini kamu masih hidup? Maka dia menjawab, karena saya masih banyak dosa. Dan Allah masih memberikan kesempatan kepadaku untuk mentaubati dosa-dosa itu. Karena saya masih banyak salah, dan saya masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanku itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, hingga saat ini di antara doa kita yang dahulu juga pernah kita lantunkan, sampaikanlah kami kepada Ramadan, Ramadan berikanlah kepada kami ya Allah, dan terimalah seluruh amalku di bulan Ramadan. Semoga saja amalan-amalan kita yang pas-pasan tadi, yang mungkin masih banyak kekurangannya tadi, saat ini kita harus bersyukur kepada Allah telah ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang melakukan siam, yang melakukan qiyam, melakukan sedekah dan berbagai amal yang berada di bulan Ramadan ini.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam pengumuman bahwasanya kajian kali ini mengambil tema musuh bebuyutan. Ini berawal dari sebuah hadis, yakni perjumpaan Nabi Muhammad SAW, ya Nabi kita, bertemu dengan iblis. Di situ ada sebuah pembicaraan yang awalnya diketahui siapa-siapa saja yang menjadi kekasih iblis. Kemudian setelah itu juga Kanjeng Nabi kemudian berkata pula kepada iblis, ya. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakam a'da'uka min ummati?" Ya. Kanjeng Nabi ngendikan, dia berkata kepada iblis, berapakah golongan dari umatku yang menjadi musuhku? Ya. Kemudian iblis menjawab, "Aisruna nafaron." Yakni 20 golongan. Awaluhum anta ya Muhammad fa inni ubghiduka. Sini. Berapa orangkah umatku yang menjadi kekasihmu, wahai iblis? Kemudian iblis itu berkata, yang menjadi musuhmu, ya. Iblis berkata 20 golongan. Awaluhum, yang pertama adalah engkau wahai Muhammad, dan saya sangat membencimu. Ini adalah memang Nabi Muhammad sebagai musuh yang paling awal disebutkan oleh iblis. Karena memang dengan adanya Nabi Muhammad inilah akhirnya banyak manusia yang nantinya akan masuk jannah. Sementara iblis itu mempunyai cita-cita bahwa tujuannya dia itu bagaimana bahwa umat manusia itu masuk neraka. Maka dikatakan di situ yang pertama adalah engkau wahai Muhammad dan juga keluargamu. Atau juga kalau kita mengetahui bahwasanya al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi, di mana senantiasa ulama itu menyebarkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, mendakwahkannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, atau aktivis-aktivis muslim yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Maka bisa jadi ini termasuk golongan yang menjadi musuhnya iblis, yakni orang yang senantiasa dia itu beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada orang-orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran. Ini adalah yang pertama. Musuhnya iblis adalah Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Ya. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, disebutkan oleh iblis wal alimul amilu bil ilmi, yakni orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang menjadi musuhnya iblis itu adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, dan juga semua orang-orang baik. Iblis tidak suka pada orang-orang baik, apalagi yang tadi orang alim yang dia itu mengamalkan ilmunya. Hanya sekedar mempunyai ilmu saja ini belum cukup, ya. Karena alim, kata Ali bin Abi Thalib, bahwasanya orang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya, dan ilmunya itu juga sesuai dengan amalnya, ya. Yang beramal sesuai dengan ilmunya, dan ilmunya juga sesuai dengan amalnya.
Sementara Ibnu Mas'ud, yakni Abdul bin Mas'ud, juga beliau menghentikan bahwasanya orang alim itu laisal ilma an kasratil hadits walakinnal ilma an kasratil khasyah. Ya. Orang alim itu bukanlah orang yang pintar ngomong, orang yang banyak cakap, pintar berorasi, banyak dalil. Bukan hanya sekedar itu yang namanya orang alim. Akan tetapi orang alim itu, orang yang berilmu itu adalah orang yang banyak khasyahnya kepada Allah, orang yang banyak takutnya kepada Allah. Takut kalau dia tidak mampu melaksanakan perintah Allah, takut kalau sementara dia masih mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun takut kepada siksaan Allah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, beliau mendefinisikan takwa itu kan, yang pertama beliau mengatakan takwa itu al-khawfu minal jalil, yakni orang yang bertakwa itu adalah mereka yang takut kepada Allah Al-Jalil. Inilah orang alim, orang yang dia itu yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ya. Bukan sebagaimana orang yang dikatakan kalau di dalam istilah kita jargonik, iso ngajari, iso nglakon, ora iso nglakoni ya. Dan ini ada ayat yang menjadi momok bagi para mubalik, para penceramah, para dai, yakni adalah surah As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah berfirman yang diperuntukkan kepada seluruh orang yang mengaku beriman. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kalian itu mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah itu murka, Allah itu benci terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Inilah yang menjadi momok bagi para dai, para penceramah, para ustadz. Takutnya bukan main tentang dua ayat di dalam surah As-Saff ini, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Namun bukan berarti kemudian setelah ada ayat ini tidak ada yang berdakwah, ya, kemudian tidak ada yang mau memberikan tausiah atau berceramah. Karena ada sebuah hadis, ya, hadis dari Anas bin Malik. Ada yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak akan menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, saya tidak akan menyuruh orang lain berbuat kebaikan sebelum saya bisa mengerjakan seluruh kebaikan itu. Dan saya juga tidak akan mencegah orang lain dari berbuat mungkar. Saya tidak akan mencegah orang lain dari berbuat keburukan dan kejahatan sebelum saya bisa meninggalkan seluruh kemungkaran, seluruh keburukan, seluruh kemaksiatan. Ya. Akan tetapi Kanjeng Nabi ngendikan, tidak. Tetaplah kalian itu tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetaplah kalian itu menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, walaupun kalian belum bisa melakukan seluruh kebaikan itu. Dan tetaplah kalian itu mencegah orang lain dari berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, sekalipun kalian belum bisa meninggalkan seluruh keburukan itu. Maka dari itu hadirin sekalian, mari kita adalah pribadi-pribadi yang ditugaskan oleh Allah untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan ini adalah tugas kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ini tadi orang alim yang mengamalkan ilmunya ini adalah yang menjadi musuhnya iblis. Orang yang menjadi musuhnya iblis. Nah,
Tentu kita ingin menjadi musuhnya iblis. Kalau yang pertama tidak mungkin, karena yang pertama adalah Rasulullah, ya, dan kita bukan Nabi Muhammad, kita adalah umatnya. Tetapi kalau kita ingin menjadi musuhnya iblis, nanti ada beberapa poin yang itu kriterianya akan disebutkan oleh iblis di dalam pembicaraannya dengan Kanjeng Nabi. Kemudian yang ketiga, kata iblis, wa hamilul Qur'ani idza amala bima fihi. Yang ketiga adalah orang yang membawa Al-Qur'an, yakni orang yang hafal Al-Qur'an dan dia mengamalkan isi kandungannya. Orang yang dia itu hafid, bukan hanya sekedar hafal saja, tetapi dia juga mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Itulah yang menjadi musuhnya iblis. Karena memang tadi misi dari iblis bagaimana agar menjadi manusia itu menjadi kafir, menjadi rusak, menjadi penghuni neraka. Sementara orang yang membawa Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, maka itulah yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi dari umatnya, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Hamalatul Qur'ani urfa'u ahlil jannah yaumil qiyamati was-suhada'u qawwadu ahlil jannah wal anbiya'u sadatu ahlil jannah." Orang-orang yang hafal Al-Qur'an, mereka menjadi narasumber ahli surga pada hari kiamat. Para syuhada menjadi penuntun ahli surga, dan para nabi adalah memimpin ahli surga. Masya Allah, betapa mulianya orang yang dia itu hafid, dia itu hafal Al-Quran, yang dia itu bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian selanjutnya iblis mengatakan kepada Kanjeng Nabi, wal mu'adzinu lillahi fi khamsi shalawatin. Musuh iblis yang selanjutnya, yakni yang keempat, yakni orang yang dia itu muadzin, orang yang dia itu azan karena Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat 5 waktu. Dia itu sebagai seorang muadzin itu termasuk menjadi musuhnya iblis. Ya, sebagaimana tadi misinya dari iblis, bagaimana agar dia itu menjadi manusia yang ingkar, bukan yang tunduk, tetapi adalah muadzin. Ini luar biasa. Muadzin ini, Masya Allah, luar biasa. Dia mendapatkan banyak sekali pahala. Sekalipun mungkin yang jadi muadzin itu suaranya cempreng, wis sepuh, ya. Tetapi gara-gara dia mendengar azan itu, kemudian dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Siapapun yang dia pergi ke masjid karena dia mendengar azan dari seorang muadzin, orang tersebut melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia mendapatkan pahala, maka muadzin juga ikut mendapatkan pahalanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini luar biasanya. Berapa banyak orang yang dia itu bisa hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala, dan muadzin juga mendapatkan pahala mereka. Bahkan ketika ada 2 orang yang pengen adzan, dia datang ke masjid bareng, aku sih ngopo sih, sopo yuk, sampai disuruh pingsut, diundi siapa dahuluan. Ayo mas, pingsut saya. Ayo, sopo yang menang pingsut azan. Karena itu tadi luar biasa sekali pahala dari muadzin itu. Dia mendapatkan seluruh pahala orang yang hadir karena mendengarkan azannya. Itu adalah muadzin yang dia azan karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Bukan hanya sekedar muadzin yang dia itu riya, ya.
suarane diapik-apik gitu. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal itu. Sekalipun mungkin orangnya sepuh, suaranya cempreng, watuk pisan ya. Ngono kuwi yo ono, ya. Wong yo teko. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya sampai ketika di yaumul akhir nanti orang yang biasa melaksanakan azan, muadzin itu diberi keistimewaan dengan leher yang panjang. Bukan kok kemudian panjang terus bentuk elek, enggak. Itu adalah sebuah keistimewaan. Dia adalah muadzin, dia mendapatkan keutamaan yang lain dibanding dengan umat yang lain, orang-orang yang lain. Dia mempunyai kelebihan karena dia terbiasa mengumandangkan azan. Sahabat Nabi yang bernama siapa? Muadzinnya Rasulullah, Bilal bin Rabah. Masya Allah, luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah muadzin, ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muadzinul muhtasibu kasyahidil musakhiti fi damihi idza mata lam yutawwad fi qabrihi. Masya Allah. Juru adzan karena Allah, muadzin yang dia adzan karena Allah itu seperti orang yang mati syahid yang berlumuran darah. Jika dia meninggal, maka dia tidak akan dimakan ulat di dalam kuburnya. Masya Allah. Dia sampai mempunyai fadilah, keutamaan. Dia itu disandingkan pahalanya sebagaimana para mujahidin yang dia itu mati syahid, yang di kuburnya dia tidak dikerubungi oleh ulat. Masya Allah. Muadzin yang dia senantiasa adzan karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian, kata iblis kepada Kanjeng Nabi, wa mujibul fuqara'i wal masakina wal yatama. Yang menjadi musuhnya iblis, yakni adalah orang yang mencintai fakir miskin dan anak yatim. Orang yang dia mencintai fakir miskin dan anak yatim. Kanjeng Nabi bersabda, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-julusu ma'al fuqara'i minat tawadhu'i wa huwa min afdhalil jihad. Rahahu at-Tailami. Duduk dengan orang fakir miskin dengan tawadhu termasuk jihad yang paling utama. Karena jenengan ketika duduk dengan orang yang fakir miskin, apalagi dengan orang yang kaya, itu bukan perkara yang mudah kalau jenengan mampu menampilkan, mampu bersikap tawadhu di hadapannya. Di dalam kitab Anisul Mu'min, di dalam kitab Anisul Mu'min disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang duduk dengan salah seorang yang fakir, ya. Kemudian datanglah seorang yang kaya. Datanglah orang yang kaya ingin menemui Kanjeng Nabi. Ketika mau duduk, tidak ada tempat yang lain kecuali harusnya dia itu harus duduk di sebelahnya orang yang fakir miskin tadi. Maka ketika dia mau duduk, dia menarik-narik ujung kain bajunya. Jangan sampai kainnya nanti menyentuh tubuh ataupun pakaiannya si fakir miskin tadi. Demi melihat seperti itu, kemudian Kanjeng Nabi berkata, wahai saudaraku, apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu khawatir kalau kekayaanmu itu sampai menyentuh si fakir miskin ini? Ya. Itu malu luar biasa. Dia merasa terpukul dan merasa berdosa. Kemudian si kaya tadi kemudian
Ya, matur kepada Kanjeng Nabi. Ya, kita perhatikan apa yang dikatakan. Wahai Rasulullah, demi untuk menebus dosaku sebagai kafarat dosaku, wahai Rasulullah, ya, separuh dari kekayaanku saya berikan kepada saudaraku ini. Kemudian Kanjeng Nabi bilang kepada si Bakir, wahai saudaraku Abdullah, maukah kamu menerima hibah dari saudaramu ini? Maaf Rasulullah, saya tidak mau menerima pemberian dari saudaraku ini karena saya takut kaya. Karena ketika saya kaya nanti saya khawatir saya menjadi orang yang sombong terhadap makhluknya. Astagfirullahaladzim. Inilah namanya kesombongan ya, ketika dia tidak mau tawaduk kepada orang yang miskin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi musuhnya iblis adalah orang yang mencintai fakir miskin dan juga anak yatim. Insyaallah akan kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Kita gunakan waktu sedikit di waktu yang sangat mustajab, waktu hujan lebat dan waktu mau berbuka puasa untuk berdoa. Semoga kajian kita dapatkan ridho dari Allah dan kita berdoa seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.